Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Marhatu Soliha dari kelas 2D dengan MPM 20 10 63 10 578 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadan Munandar MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi manusia sebagai edukandum dalam perspektif filsafat pendidikan dan konsep fitrah manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. Manusia sebagai animal edukandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Dari pengertian tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan, yaitu bahwa manusia dapat dididik dan mendapat pendidikan. Alasan dasar mengapa manusia itu harus dididik atau mendidik. Yang pertama ada dasar biologis. Dasar biologis mengemukakan bahwa manusia lahir dengan kondisi yang tidak dilengkapi dengan insting sempurna untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan bersaing dalam lingkungan, serta pendidikan itu dimulai ketika manusia sudah mencapai penyesuaian jasmani. Yang kedua, ada dasar sosio-antropologis. Dasar sosio-antropologis mengemukakan bahwa peradaban tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Dasar ini memberikan implikasi terhadap keharusan dalam pendidikan, yaitu diperlukan transformasi dan organisme biologis ke organisme berbudaya. Diperlukan juga transmisi dan internalisasi budaya. Kenapa pendidikan hanya untuk manusia dan hewan? Pada dasarnya, hewan berperilaku hanyalah berdasarkan atas insting atau nalurinya. Hewan tidak dapat membedakan perbuatan baik ataupun buruk, mana perbuatan bermoral maupun tidak bermoral. Hewan tidak memiliki hati nurani, tidak mampu memiliki nilai-nilai, tidak memiliki perasaan. Hewan tidak akan memiliki perasaan, bagaimanapun manusia berusaha menyampaikan pada hewan tersebut. Kalian lihat di samping, ada video insting atau naluri hewan. Manusia harus dididik. Manusia merupakan makhluk yang dapat dididik, memungkinkan untuk memperoleh pendidikan. Manusia merupakan makhluk yang harus dididik karena manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya, lahir tidak langsung dewasa. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Andri Zakaria SJ tahun 1986 menyatakan bahwa manusia mempunyai atau berupa dinamika atau manusia sebagai dinamika. Artinya, manusia tidak pernah berhenti selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Dinamika mempunyai arah horizontal ke arah sesama dan dunia, maupun ke arah transendental ke arah yang mutlak. Karena itu, dinamika manusia mengimplikasikan bahwa ia akan dapat dididik. Fitrah manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. Secara bahasa, kata fitrah berasal dari kata fatarah yang berarti menjadikan. Kata tersebut berasal dari akar kata al-fatar yang berarti belahan atau pecahan.
Dalam perspektif pendidikan Islam, fitrah manusia dimaknai dengan sejumlah potensi yang menyangkut kekuatan-kekuatan manusia. Kekuatan tersebut meliputi kekuatan hidup upaya mempertahankan dan melestarikan kehidupannya, kekuatan rasional atau akal, dan kekuatan spiritual atau agama. Ketiga kekuatan ini bersifat dinamis dan terkait secara integral. Perpaduan ketiganya mempunyai satu kesatuan yang utuh. Macam-macam fitrah. Yang pertama, ada potensi fisik atau psikomotorik. Merupakan potensi fisik manusia yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua, ada potensi mental intelektual atau IQ. Merupakan potensi yang ada pada otak manusia fungsinya untuk merencanakan sesuatu, untuk menghitung dan menganalisis serta memahami sesuatu tersebut. Ketiga, ada potensi mental spiritual quotient atau SP. Merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa dan keimanan dan akhlak manusia. Yang keempat, ada potensi sosial emosional, yaitu merupakan potensi yang ada pada otak manusia, fungsinya mengendalikan amarah serta bertanggung jawab terhadap sesuatu. Hubungan fitrah dengan pendidikan. Kalau kita lihat dari pengertiannya, fitrah adalah kemampuan dasar yang ada pada diri seseorang yang harus dikembangkan secara optimal. Pendidikan adalah usaha sadar orang dewasa untuk mengembangkan kemampuan hidup secara optimal, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, serta memiliki nilai-nilai religius dan sosial sebagai pengarahan hidupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan fitrah dengan pendidikan adalah potensi yang ada atau kemampuan jasmani dan rohani yang dapat dikembangkan tersebut. Pendidikan merupakan sarana atau alat yang memenuhi sampai di mana titik optimal kemampuan-kemampuan tersebut untuk mencapainya. Kesimpulan, manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan harus dididik. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Untuk itu diperlukannya pendidikan atau pembelajaran. Manusia sejak lahir sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fitrahnya atau kemampuan potensi dirinya masing-masing. Potensi adalah kemampuan, kesanggupan, daya yang menjadi modal bagi manusia tersebut agar kelak siap mandiri untuk menjalani kehidupan. Maka untuk mengoptimalkan potensi tersebut, manusia memerlukan pendidikan.